Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua di pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita, tentunya kita pernah memiliki rasa takut. Kita bisa takut terhadap benda, terhadap sesuatu, terhadap suasana, terhadap binatang, dan sebagainya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Maka tentunya pengertian takut Tuhan itu berbeda dengan rasa takut kepada benda-benda atau hal-hal yang lain. Takut akan Tuhan membuat orang semakin suci. Suci berarti terhindar dari segala kejahatan dan dosa. Secara etimologis, kata takut dalam bahasa Ibrani yara bisa memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama, takut dan gemetar, seperti orang yang takut ketika berhadapan dengan rival atau musuh yang jauh lebih besar dan yang lebih kuat. Pengertian yang kedua, takut itu adalah hormat disertai kekaguman, seperti rasa takut rakyat kepada rajanya yang sangat baik dan bijaksana. Pengertian yang ketiga, takut dalam arti kasih dan hormat, seperti takut dari anak kepada orang tua yang mengasihinya. Itulah pengertian takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, takut akan Tuhan memiliki unsur takut, hormat, kagum, dan kasih. Hal ini membuat umat Tuhan takut berbuat dosa, suka melakukan kehendaknya, serta mengasihi dan memuliakan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah yang menjadi dasar hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama adalah takut akan Tuhan membuat orang percaya rindu mengenal Yang Maha Kudus. Di dalam pengenalan akan Tuhan itulah ia mendapatkan pengertian untuk menjalani kehidupan. Terlalu sering orang-orang percaya mendengar pemberitaan firman bahwa Allah adalah kasih. Kendatipun Allah adalah kasih, namun jangan lupa bahwa Allah adalah kudus, sehingga umatnya juga harus hidup di dalam kekudusan. Maka dengan takut akan Tuhan, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak mengenal hanya satu sisi saja, kita tidak mengenal hanya satu sifat saja, tetapi secara keseluruhan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita dengan lebih sempurna. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan seharusnya membuat setiap orang percaya semakin mengenal siapa Tuhannya. Itu kebenaran yang pertama pada pagi hari ini. Kebenaran yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan dan mengandalkan kasih dan kesetiaan Tuhan yang telah mengampuni kesalahannya. Tuhan benci kepada kesombongan dan kecongkakan, maka setiap orang yang takut akan Tuhan, ia juga harus membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu daya, mulut yang mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, itu senantiasa tidak dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat ironi kalau ada orang yang mengatakan takut akan Tuhan tetapi perilakunya senantiasa kriminal. Sangat ironi kalau ada orang yang takut Tuhan, katanya rajin beribadah, tetapi perkataannya tidak bermanfaat sama sekali. Justru perkataannya menyakitkan orang lain. Itu sangat kontradiktif dengan pemahamannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita takut Tuhan, sudah semestinya, sudah seharusnya kita akan membenci kejahatan. Kita tidak senang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu pemahaman yang benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pagi hari ini, bagian yang kedua. Yang selanjutnya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan itu berakal budi yang baik. Orang yang takut akan Tuhan rindu menerima didikan dari Tuhan dan melakukannya. Tidak seperti orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan yang menguasai hati dan pikirannya serta terwujud di dalam setiap tindakan atau perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengaku orang-orang yang takut akan Tuhan, pastilah karaktermu baik, pastilah perkataanmu baik, pasti akal budimu, pengertianmu adalah baik, karena yang menguasai hati dan pikiranmu adalah firman Tuhan. Maka seringkali kita menemukan hal-hal yang aneh secara realita di dalam hidup kita. Banyak orang percaya, banyak orang yang katanya takut akan Tuhan, tetapi hatinya, pikirannya penuh tipu muslihat. Banyak hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan justru yang dilakukan. Sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita harus memiliki karakter yang baik. Kita harus bisa meneladani karakter Tuhan Yesus, baik dalam perkataan, dalam buah pikirannya, dalam tingkah lakunya, di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Contoh yang sederhana, kalau seseorang takut akan Tuhan, maka di dalam dunia kerja, dalam pekerjaannya, pastilah dia orang yang rajin. Dia yang selalu melakukan segala sesuatu yang terbaik. Sangat aneh kalau ada orang takut Tuhan, tapi malasnya tidak ketulungan, datang selalu terlambat, melakukan segala sesuatu malas-malasan. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti memiliki attitude, sikap hidup, perilaku, karakter yang baik, sehingga dimanapun dia berada, orang-orang yang takut akan Tuhan senantiasa dirindukan kehadirannya. Itu kebenaran firman Tuhan yang ketiga pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang keempat pada pagi hari ini adalah takut akan Tuhan membuat orang beriman dan tidak takut kepada manusia dan ancaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan takut kepada manusia, tidak akan pernah takut terhadap besarnya ancaman. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan yang sulit, orang yang takut akan Tuhan pasti lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia.
Hal ini membuatnya dapat lebih objektif, kritis, dan berani tampil beda. Karena itu takutlah akan Tuhan selalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita takut kepada seorang pejabat, kita takut kepada orang yang punya pangkat, kita takut kepada orang yang kaya, kita takut kepada ini dan itu. Bapak Ibu, kalau manusia masih menjadi hal yang membuat kita takut, kalau ancaman masih menakutkan dalam hidup kita, berarti kita belum sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena ketika seseorang takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti merasa tenang. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang menakutkan, kecuali ketika kita tidak takut kepada Tuhan. Orang seharusnya takut kalau jauh dari Tuhan. Seharusnya orang itu takut kalau meninggalkan jam-jam ibadahnya. Bukan takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan pesawat. Kalau mau bepergian, dia bisa datang lebih dahulu 1 jam, 2 jam lebih dahulu ke bandara karena takut ketinggalan. Tetapi banyak orang datang beribadah selalu terlambat dan terlambat dan terlambat, tidak pernah takut tidak terlambat. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara, kadar takut akan Tuhannya masih sangat dangkal. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program motivasi pagi ini, takutlah akan Tuhan. Takut bukan karena gemetar, tetapi takut karena hormat, karena kekaguman, karena ketaatan kepada Tuhan. Yakinlah ketika engkau hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh suka di dalam Tuhan. Ingatlah selalu tidak ada satupun yang menakutkan di dalam hidup kita, kecuali kita harus takut akan Tuhan. Dan ketika engkau takut akan Tuhan, maka engkau akan membenci kejahatan, engkau akan menjauhi dosa, engkau akan berakal budi yang baik, engkau akan memiliki karakter yang baik. Kehadiranmu dinanti-nantikan banyak orang. Dan dengan takut akan Tuhan, kita akan berani melangkah meskipun ada tantangan pergumulan di depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas, takutlah akan Tuhan senantiasa, maka engkau akan menikmati segala berkat, anugerah, kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Nyatakan kasih Allah itu di dalam perilakumu setiap hari. Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan senantiasa melalui seluruh kehidupanmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.